Hadis yang pertama di dalam pasal kita ini yaitu hadis 415, urutan 1 hadisnya 415 dari awal kita belajar dan urutan 1 di pasal ini. Di sebelahnya ada tulisan sahih. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal layli, wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal layla kullah. Barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, ya, maka seolah-olah dia telah sholat setengah malam, non-stop. Dan barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat semalam suntuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Muslim, dan lafaz ini adalah lafaznya Imam Muslim, dan juga Abu Daud. Dan Abu Daud lafaznya adalah man shallal isya'a fi jama'ah kana ka qiyami nisfi laylah, wa man shallal isya'a wal fajr fi jama'ah kana ka qiyami laylah. Barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka itu seperti sholat separuh malam. Dan barang siapa yang sholat isya dan subuh dengan berjamaah, maka itu seperti sholat malam sepenuhnya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi selain Abu Daud, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Ibnu Khuzaimah juga menukil dalam sahihnya hadis ini. Teman-teman sekalian, seperti biasa kita coba mengorek mutiara daripada hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan kami mengucapkan yang benar, dan juga kita dimudahkan untuk bisa menerima ilmu yang benar dan mengamalkan insyaallah. Mutiara yang pertama, faedah pertama dari hadis adalah keutamaan dua salat isya dan subuh. Dan sudah saya sedikit singgung tadi bahwasanya kenapa dua salat ini punya kedudukan? Karena dikerjakan di waktu gelap, di waktu orang lagi lalai ataupun tidur. Dan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, kalau sebuah ibadah itu dikerjakan dengan banyak tantangan, lebih banyak tantangannya, lebih berat ya, seperti misalnya malam hari gelap, musim dingin ya. Apalah lagi ada ancaman-ancaman yang kira-kira bisa berbahaya sehingga orang lebih banyak mencari amannya, safe-nya. Dia misalnya lebih banyak sholat di rumah daripada di masjid misal contoh. Nah orang yang menembus tantangan tersebut, maka dia akan mendapatkan ekstra pahala. Tentu beda pahalanya antara orang yang pergi sholat di Indonesia yang tidak ada musim salju, musim dingin pun bisa kita katakan tidak ada, cuma hujan saja. Dengan orang yang di Rusia yang sampai minus 0 sekian, minus 12, minus 15, dinginnya luar biasa gitu. Di beberapa wilayah di Rusia itu luar biasa gitu. Bagaimana pada saat dingin seperti itu mereka pergi ke masjid untuk sholat subuh, untuk sholat isya. Itu luar biasa gitu. Ya. Maka ini punya kedudukan tersendiri. Allah Subhanahu wa taala menilai itu. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan pahala itu seperti juga sesuai dengan besarnya ya, perjuangan, cobaan, ya seperti itulah. Nah dua sholat ini, sholat yang dianggap penutupan malam dan pembukaan hari esoknya gitu kan. Dan umumnya sebagaimana saya katakan tadi, waktu ini orang istirahat. Bahkan ada hadis yang menjelaskan kalau dua sholat ini adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Isya dan juga subuh. Dan disebutkan keutamanya luar biasa. Apa keutamanya? Kalau kita sholat isya berjamaah, dan ini teman-teman di Indonesia, saya selalu tekankan masalah ini. Dan semoga Allah menjadikan saya di paling terdepan dalam melaksanakan apa yang saya ucapkan. Allahumma amin. Bagaimana kita teman-teman tidak menyanyiakan ini? Hampir di setiap, kecuali Anda berada di kota yang minoritas, ya mungkin Anda berada di Manado, ada berada di beberapa wilayah-wilayah, mungkin di Jayapura, atau mungkin tempat tidak terlalu banyak masjid, mungkin agak berbeda sedikit. Tapi kalau Anda berada di wilayah-wilayah yang lain, umumnya ya, Masya Allah, apalagi di Jabodetabek, atau di Sulawesi Selatan, atau di Sumatera, di umumnya Kalimantan, Masya Allah masjid banyak. Bahkan kadang-kadang ada orang subhanallah masjid berdekatan cuma jalan. 5 meter, 10 meter, 100 meter, dekat sekali.
Kenapa akhi muslim? Kenapa nggak ke masjid? Kenapa nggak ke masjid? Saya kembali mengingatkan, dan ini sering saya ingatkan di pengajian teman-teman. Saya meluangkan waktu datang untuk menyampaikan ceramah ini. Bukan untuk meramaikan channel ini saja. Channel ini sebagai wasilah agar kita bisa berinteraksi. Bukan juga hanya sekedar testimoni, mau tes orang dengar atau tidak. Saya nggak perhatikan masalah itu. Atau seremoni saja meramaikan. Bukan itu. Saya duduk di sini sejam, kita membedah ini. Teman-teman juga panitia pengajian yang mayoritasnya ibu-ibu pada yang meminta bedah buku ini ya di Tebet Mas. Juga mungkin ada suami di rumah, mungkin ada anak-anak misalnya begini, tapi meluangkan waktu. Mungkin ada yang lagi masak, ada yang lagi mencuci, mungkin ada yang lagi bersihkan, rapiin rumah. Mungkin memang ada yang lagi santai, mungkin ada lagi mengurus orang tuanya, yang mengurus anaknya. Begitu juga dengan teman-teman di medsos, mungkin ada lagi di kantor, ada lagi di kendaraan sekarang, mungkin lagi macet jalanan, atau apalah. Kita teman-teman di sini untuk belajar. Ilmu ini diamalkan. Sayang sekali. Kalau Anda sudah dengar hadis Nabi SAW, setiap orang ke masjid satu langkahnya mengampuni dosa, satu langkahnya mengangkat derajat, dan dicatat juga satu pahala. 3 keutamaan hanya dengan melangkah ke masjid. Diampuni dosa, diangkat derajat, dan diberikan satu pahala. Belum lagi wudhu yang sebelumnya juga sudah kita bahas. Setiap wudhu akan menjadi cahaya yang terang pada hari kiamat nanti. Menggugurkan juga dosa-dosa. Menjawab azan punya keutamaan sudah kita jelaskan. Bahkan membaca salawat setelah azan, muadzin menjawab muadzin, lalu kemudian membaca salawat, lalu membaca doa setelah azan, itu akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Sholat berjamaahnya sendiri, antara sholat di masjid sendiri, ya langkahnya menuju masjid dapat pahala, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian masuk masjid ada doa, masuk masjid dengan kaki kanan, membaca doa, nanti keluar juga keluar, baca doa ini juga dapat pahala. Belum lagi sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, belum doa antara azan iqamah, belum sholat berjamaahnya. Keutamaan demi keutamaan selalu ada. Untuk apa Anda dulu depan TV di rumah meninggalkan sholat ini? Untuk apa Anda ngobrol sama tamu, sama teman meninggalkan sholat ini? Kenapa Anda tidak luangkan waktu? Padahal sebenarnya, apalagi kita di Indonesia ya, jarang sekali ada masjid atau musola yang membaca surah-surah panjang. Umumnya kita baca surah pendek. Hampir sepanjang umur saya yang Allah berikan, semoga Allah insya Allah panjangkan umur dalam ketaatan. Dan juga ditutup dengan husnul khatimah, Allahumma amin. Dan juga teman-teman sekalian. Tidak pernah saya temukan, atau bisa dihitung jari ya, yang saya temukan yang baca surah panjang. Umumnya semua pendek. Maka tidak ada sesuatu yang sulit yang membuat kita tidak mengerjakan sholat itu. Dan mengejar keutamaannya. Anda akan menyesal saudaraku, kalau Anda tidak mengisi waktu untuk itu. Dan saya sudah bahasakan juga, mulai perbaikan apapun dari sholat. Tinggal sebuah poin lagi. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang mengatakan, atau akhwat kita dan ummahat kita yang mengikuti acara kita ini mengatakan, kami kan sholat di rumah. Apa gunanya kami pelajari itu semua? Maka jawabannya, bahasan untuk laki-laki tetap diperlukan oleh perempuan karena Anda punya suami kalau Anda sudah menikah. Anda punya ayah kalau Anda memang beliau masih hidup. Anda punya saudara. Anda punya anak mungkin. Ya. Yang bisa Anda ingatkan. Berapa banyak ulama-ulama lahir dan menjadi tumbuh besar di tangan seorang ibu, seorang wanita yang baik. Imam Ahmad rahimahullah itu imam madhab yang luar biasa, jutaan orang mengikuti madhabnya beliau. Itu semua pahalanya dipanen oleh ibunya. Karena ibunya lah yang mendekankan Imam Ahmad. Beliau bersedia menjanda padahal masih muda, masih bisa menikah. Tapi bersedia untuk membesarkan Imam Ahmad walaupun Imam Ahmad sendiri cuma satu anak laki-laki. Banyak perempuan tidak sabar, maka mereka sibuk dengan menikah, gonta-ganti pasangan, tidak pikirkan masalah anak yang terkorbankan perasaannya misalnya. Ini dia tidak, dia fokus dan dia terus mengatakan tujuan utama saya adalah Ahmad menjadi ulama besar dan Allah kabulkan. Berapa banyak orang ikuti madhab, berapa banyak pahala yang dipanen oleh ibu ini. Jadi Anda juga butuh itu kan. Begitu juga dengan bahasan perempuan misalnya, haid, nifas, menyusui, ya. Hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah itu, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin laki-laki mengatakan, apa gunanya saya pelajari? Toh, saya juga nggak haid, nggak nifas, gitu kan, nggak melahirkan, nggak menyusui.
Anda keliru kalau Anda katakan itu. Kenapa? Karena memang dasarnya Anda butuh. Anda kan punya istri kalau Anda sudah menikah. Anda juga punya ibu, punya tante, punya saudari, punya anak perempuan kalau Anda punya anak. Anda butuh menjelaskan kepada mereka. Nah seperti itu kurang lebih. Dan bisa saja satu waktu mungkin kalau kita kembali ke bahasan kita. Mungkin ada di antara ummahat kita, dia sudah berumur, suami juga sudah berumur, suami selalu sholat di masjid, anak-anak sudah besar, semua sudah menikah. Anda kosong waktu, tidak ada. Nggak ada kegiatan khusus, lalu ke masjid atau musola sebelah rumah, bisa Anda dapat keutamanya karena Anda tahu hadisnya, gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau orang sholat isya berjamaah di masjid, maka dia mendapatkan keutamaan sholat setengah malam. Anda bayangkan teman-teman sekalian dari ba'dal isya, Allahu Akbar, sholat 2 rakaat, salam. Berdiri lagi, Allahu Akbar. Sholat 2 rakaat, salam. Allahu Akbar, berdiri lagi. Terus begitu, sampai setengah malam. Kalau kita hitung malam itu dari Isya ya, anggaplah Isya itu misalnya, kita ambil supaya mudah dihitung, misal jam 8. Atau jam 7 malam lah. Misal jam 7 Isya. Karena jam 7 lewat sekian. Ya. Jam 7 misalnya. Subuh misalnya jam 5. Berarti kan kita punya 8, 9, 10, 11, 12. Sampai jam 12, 5 jam. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 10 jam berarti. 10 jam kurang lebih. Setengah itu berarti 5 jam. Artinya seperti Anda kalau sholat isya berjamaah di masjid itu, 5 jam ini non-stop sholat. Bisa Anda lakukan itu? Sulit tentunya. Bisa, tapi sulit. Ya. 5 jam non-stop sholat. Kita, kalau teman-teman yang pernah ikutin sholat tarawih, dan insya Allah semoga Allah mudahkan kita akan selalu mengikutinya sebanyak mungkin yang Allah berikan kepada kita di Masjidil Haram, Makkah dengan 100.000 pahalanya. Itu teman-teman sekalian 1 jam aja. Karena kita berdiri, duduk, pegel ya. Dengan surah yang panjang dibaca, ayat-ayat yang panjang. Bagaimana dengan 5 jam non-stop? Non-stopnya salam berdiri lagi. Itu Anda bisa dapatkan keutamaannya hanya dengan sholat isya berjamaah di masjid. Kenapa nggak dilakukan? Apa masalahnya? Ada tamu, ajak tamunya. Tamu saya orang non-muslim, pamit. Saya sholat dulu ya. Sesuatu yang salah. Meeting apa? Apa meetingnya? Malam-malam. Juga subuh. Kalau isya dia sudah sholat dapat setengah malam. Kalau dia subuh sholat lagi di masjid, dia seakan-akan telah menyempurnakan seluruh malamnya. Setengah sisa juga begitu. Berarti 10 jam tadi non-stop sholat. Sudah dapat keutamaan, sudah dapat pahala sholat isya, sudah dapat pahala sholat subuh, ya, dengan banyak sekali pahala mereka, atau pahala ibadah kedua ini, atau kedua ibadah ini. Juga diantaranya seperti Anda non-stop sholat. Itu pahala tambahan ekstra. Ini luar biasa teman-teman. Luar biasa. Jangan disia-siakan. Ya. Kemudian, ini keutamaan sholat isya dan subuh ya. Mutiara yang kedua adalah keutamaan sholat berjamaah. Ini sudah sering kita ingatkan. Tadi sholat isya dan subuh, tapi ini juga ada sendiri. Karena banyak orang sholat isya dan subuh tapi sendirian. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Ya. Sholat berjamaah di masjid. Tapi kan sekarang lagi pandemi Ustaz. Jaga protokolnya. Di masjid dekat rumah saya tidak jaga protokol. Anda jaga protokol. Pakai masker. Bawa hand sanitizer. Apalah Anda punya perangkat. Anda bawa sejadah sendiri. Jangan kehilangan keutamaan.